Liburan ke Jepang katanya menyenangkan. Iya sih, aku udah kesini 2 kali. Tapi nggak ada yang bilang soal perjuangan nyari lift yang nggak pernah nongol di depan mata. Sampai juga di Shinagawa, capek, lapar, akhirnya kita tuh nemuin ramen. Dan untuk sesaat, hidup tuh terasa senyaman itu sih. Tapi ketenangan itu cuma sebentar. Pas udah siap naik Shinkansen ke Osaka, kita ditolak di Gedo. Literally gagal masuk. Kenapa bisa? Gimana ceritanya? This is just the beginning. Welcome to episode 1 Osaka. Ini kita udah di Haneda Airport. Kita berhenti di terminal berapa ini? Terminal 2. Terus tadi kita turun 1 lantai buat ke monorelnya. Ini KQ Line. Ini kita turun lagi buat ke Osaka, antara monorail kalau nggak KQ. Sebelum bisa naik kereta di Jepang, kita tuh harus punya ini, namanya tuh Suica, kayak semacam imani sih. Suica itu kayak kartu ajaib, bisa dipakai buat naik kereta, subway, bahkan beli jajan di konbini. Karena ini kita baru landing di Jepang, jadi saldo kita tuh nggak ada, alias nggak bisa kemana-mana. Jadi kita buru-buru cari mesin buat top up dulu di Bandara Haneda ini. Kalau kalian udah punya Suica-nya, kalian tuh bisa cek saldo dulu, kayak gini caranya ya. Saldo ditaruh doang, terus nanti tinggal dicek. Nah, kalau kalian mau beli Suica atau mau isi saldonya, caranya itu kalian cari mesin yang ada tulisannya tiket atau charge. Kalian bisa lihat di paling atasnya, kayak yang di biru ini ada tulisan tiket and charge. So, 3.000 mana? Guidance will be displayed in English. Oh, dan semua kecil. Ini masukin duitnya. Satu-satu. Udah, finally kita udah dapetin kartu Suica-nya. Kita mau jalan ke monorailnya. Ini tinggal ikutin petunjuknya aja ke KQ Line. Berarti kita tinggal tap ya? Kita harus turun ke arah bawah. Ini naik lift. Buat kalian yang baru pertama kali ke Jepang dan mau dari Haneda Airport ke Osaka atau Dotonbori, kalian bisa ikutin footage di video aku yang ini ya. Ini kita keluar dari lift ke bagian yang sini, Shinagawa. Ini kartunya tinggal di tap aja di sini. Oh ya, FYI nih, kalau kalian udah pernah ke Jepang sebelumnya dan Suica-nya tuh udah kalian masukin ke HP, misal di Apple Wallet, kalian tuh nggak bisa langsung pakai begitu aja. Kartu digitalnya perlu diupdate dulu sama petugas di station. Caranya gampang kok, tinggal cari petugasnya yang ada di dekat gate masuk, tunjukin HP kalian dan bilang aja mau update Suica. Biasanya cuma butuh waktu sebentar dan setelah itu baru bisa dipakai kayak biasa. Jadi jangan panik ya. Hari ini mungkin cuma tentang naik kereta dan pindah kota. Tapi di tengah diamnya perjalanan, aku jadi mikir, hidup ini juga kayak gini ya. Gak melulu soal buru-buru sampai. Kadang tujuan hidup itu memang penting. Tapi proses menuju ke sana itulah yang perlahan-lahan membentuk kita jadi pribadi yang sekarang tanpa kita sadari. Dan mungkin justru disitulah letak keindahan dari setiap perjalanan. Setelah sampai, kita tinggal cari exit dari monorail ini. Next stop adalah Tokaido Shinkansen. Dan tiketnya udah kita siapin jauh-jauh hari lewat. Jadi pas udah di Jepang nggak perlu ribet ngantri dan booking ulang. Tinggal tunjukin aja QR. Buat kalian juga yang mau naik Shinkansen, aku saranin banget beli dari Indonesia ya. Lewat Klook. Lebih tenang, lebih hemat waktu, dan pastinya udah dapet jadwal kereta yang pasti. Dan kabar baiknya, aku punya kode diskon buat kalian. Tinggal masukin kode ini pas check out di Klook. Bisa dipakai buat beli tiket, aktivitas, atau apapun di Klook. Diskonnya bisa sampai 150.000. Jadi hemat banget kan? Ini ada ini sando. Itu roti khas Jepang.
Makanan di Jepang tuh kayak punya sihir. Sihir yang bikin orang rela ngantri, bahkan cuman buat icip satu gigitan. Nggak peduli itu restoran fancy, warung ramen kecil, atau kombini pinggir station, semua tuh kayak punya daya tarik sendiri. Bahkan stasiunnya aja bisa bikin aku pengen jajan semuanya. Di Jepang, godaan paling nyata tuh bukan fashion, tapi makanannya. Dan aku selalu kalah duluan. Kayak restorannya. Ada ramai juga. Ini dekat toilet tadi keluar ada ini. Morning menu. Ini kayak ada sushi-sushi gitu. Terus ada juga spice factory kayak nasi sama kari gitu. Terus kayak ada udon, apa? Karinya kurang ya. Ada daging-dagingnya. Karena kita masih bingung, belum bisa memutuskan, akhirnya kita balik ke section yang awal, yang snack-snack gitu, untuk lihat makanannya di sana. Ini yang kalian mau beli. Ini enak deh kayaknya. Roket. Mince cutlet. Ini ada yang shrimp. Ini benar-benar fried shrimp. Iya. Coba yang kayak gitu deh. Banyak di sini atau di depan? Ini kayaknya nih. Abangnya. Satunya enggak nih. 30 ribuan. Ini yang viral itu. Kayaknya yang dijual itu bukan si Cloud Blue. Panel. Iya. Itu banget strawberry-nya. Kayak cake gitu ya dia. Strawberry, very dekat. Lucu ya? Orang pada ini dia kayak gini. Kita cobain yang strawberry ini. Yang Ichigo. Harganya 799 yen. Let's see, enak enggak? Coba yang Ichigo. Oke. Mau pakai garpu nggak? Boleh? One. 5 yen. Oke. Garpunya 5 yen. Ini kita cobain yang Ichigo. Packaging itu ya. Oke. Oke. Ini habis pesan dari sini, kita masuk ke sini. Dia tahu lah dari Ini nasinya chashu block sekecil ini. Mau nggak? Segini tadi berapa? 350 ya? 350. Sama Berarti kita 50 ribu. Ini nasinya, ini Ini kode ramen. punya lu tuh nih. Kita pakai mas. Oh ini kayak berurutan ya? Cobain nasinya. Enak gak nasinya? Ya tapi kayak di Indo juga begini. Nasinya lembut. Untung gua nggak pesan mie. Kenapa? Biasa aja.
Udah video kan ya? Hmm. Kue campur-campur Hmm. sama bawang putih. Mau kita kenceng banget tuh. Aku beli mulut gitu. Terus sendoknya gede banget. Iya, sendoknya gede banget. Ini tipe mie-nya mie Jepang Ini banget yang ya. punya ibu tuh. Iya, pantesan mie-nya. Pantesan gue bilang sama. Tokyo base. Pantesan tipe mie-nya nggak sih? Bagus ya, tetap dingin gitu ya. Pulangnya gitu. Iya, itu bisa dingin. Tetap dingin. Karena ada esnya. Di sini di Shinagawa Station kalian bisa naruh koper juga di sini. Yang gede-gede juga bisa taruh di sini. Kita simpan koper di sini. Sekitar 900 yen. Tiap kali di Jepang rasanya tuh pengen coba semuanya ya. Mau jajan terus, padahal baru juga makan ramen. Karena waktu Shinkansen kita masih lama, ya udah kita keliling dulu yuk. Muterin semua toko makanan yang tadi sempat bikin lapar mata. Dan pastinya beli buat bungkus. Karena makan di Shinkansen itu ritual juga kan ya. Pilihan kita akhirnya jatuh ke si kecil yang menggoda kanel. Kayaknya menarik banget cobain kanel khas Jepang. Lucu, kecil, kelihatannya sih biasa aja. Tapi penasaran dong gimana rasanya ya. Sekarang kita nungguin GR kita jam 10. Jam 10 kan ya? Jadi kita ada di Shinagawa Station. Kita nunggu GR kita jam 10. Abis itu kita berangkat naik GR ke Osaka. Biru. Shinkansen. Naiknya Shinkansen yang warna biru ini pokoknya patokannya. Yang biru ini ke arah sana. Nah terus tadi kita tuh beli-beli kue itu di sini. Cute Shinagawa. Banyak banget makanannya. Tadi itu dari airport kita berhentinya tuh di Shinagawa karena lebih mudah ya daripada ke Tokyo Station. Pokoknya ikutin aja berhenti yang ditulisannya Shinagawa. Udah besok kalian bisa makan sama kulineran baru lanjut ke kota yang kalian tuju. See you. Ini kita mau menuju Shinkansen-nya, pokoknya yang warna biru. Terus di sini itu banyak makanan. Saya nyari Tokyo cheese juga ada di sini. Cuman kalau kalian mau makan sambil duduk harus makan yang di restoran. Ternyata pas kita lagi jalan ke Shinkansen-nya, kita ketemu namanya Cute lagi. Dan di sini tuh variasi makanannya juga banyak dan menarik-menarik juga. Dan di sini tuh aku paling salfok cium harum dari kopinya, benar-benar bikin aku kepengen deh. Wangi banget kopinya. Harumnya. Mau coba nggak? Karena kita udah beli tiketnya lewat Klook pas di Indonesia, jadi kita nggak perlu lagi ngantri ke loketnya. Kita tinggal scan aja barcode-nya di mesin ini dan langsung keluar tiketnya.
Jadi tadi kalau mau pakai JR ini kalian masukin dulu JR-nya. Terus nanti tap Suica kalian. Tapi nanti Suica-nya tuh nggak bayar. Udah deh, tinggal masuk aja. Ini kita lihat bagian sininya kar 12. Jadi kita cari sampai nomornya 12. Kita naik yang JR-nya yang no zone. Ini baru kar 5, kita sampai kar 12. Kita jalan terus sampai kar 12 sesuai sama JR kita.列車は10時28分発のぞみ135号博多行きです。この列車は全席指定です。この列車は全席指定です。自由席はございません。自由席特急券でご乗車のお客様は Kita di 5A dan 5B. Kita coba review yang kita beli di Shinagawa Station. Kita coba. Ada pakai kayak gini. Rasanya Enak. Kalau itu kayak luarnya garing, dalamnya lembut. Kayak bolu agak basah-basah gitu. Wangi karamel. Ini enak banget. Kayak apa ya? Kayak coklat tapi ada asamnya. wangi stroberinya benar harus ya. Iya, kayak strawberry. Wajib banget beli yang rasa strawberry. Ini dia kue strawberry-nya. Let's try. Dia kayak luarnya kayak jelly gitu. Dalamnya kayak krim. Kayak cream cheese bukan sih? Enak dua-duanya. Ini tadi benci. Dia rasa udang. Ini yang pok. Oke sih enak ya. Yang pok sama yang udang. Finally, setelah beberapa jam dan kita udah mukbang juga di Shinkansen, akhirnya kita sampai di Osaka. Tadi kita ke South Exit, keluar, masukin karcis JR kita. Nah, setelah keluar dari Shinkansen, pilih yang South Exit ya. Abis itu kalian tinggal belok aja ke kanan. Nah, dari sini semuanya tuh udah makin gampang karena sekarang kita udah resmi ada di Osaka. Tadi kita udah naik JR dari Tokyo ke Osaka. Perjalanan panjang tapi nyaman banget. Dan setelah sampai, tinggal lanjut cari kereta sesuai tujuan kalian. Kalau aku, karena Airbnb-nya ada di Dotonbori, jadi lanjut naik subway deh. Langsung menuju pusat keramaian dan cahaya-cahaya neon yang ikonik itu. Osaka, we are coming for you. Lika-liku mencari exit, ternyata susah juga ya guys. Finally kita udah keluar dari station.
Salah satu tempat yang selalu bikin aku pengen balik lagi, yaitu Dotonbori. Vibes-nya tuh rame tapi tetap nyaman. Hiruk-pikuknya tuh justru bikin hati hangat. Toko-tokonya lengkap banget, dari jajanan pinggir jalan sampai skincare dan fashion. Apapun yang kamu cari kayaknya ada di sini. Dan sekarang kita lagi jalan kaki menuju Airbnb kita. Deket banget, literally cuman beberapa langkah dari semua keramaian ini. Bayangin tinggal di tengah pusat Osaka, tapi tetap bisa ngerasa kayak di rumah. Gimana nggak pengen balik lagi? Yuk ikutin aku jalan ke Airbnb sambil nikmatin toko-toko yang ada di sini. Setiap sudut Dotonbori itu seru banget. Selalu aja ada yang bikin aku pengen berhenti nengok atau jajan. Hayo, dari sini kalian lihat sesuatu nggak? Yes, itu dia. 2 toko fashion yang paling ditunggu-tunggu di Jepang. GU dan Uniqlo. Dan bukan cuman toko biasa ya. Ini satu gedung penuh buat 2 brand itu aja. Siapa yang udah nggak sabar explore dalamnya? Karena jujur, aku selalu kalap tiap masuk ke sini. Nah, kalau yang satu ini pasti kalian udah familiar banget dong. Toko perintilan terkenal sejuta umat, Daiso. Barang-barangnya tuh murah-murah banget, tapi gak mesin dan kadang super berguna. Aku bahkan nemu strap lucu gitu dan harganya cuma sekitar Rp10.000 aja. Siapa nih yang suka kalap kalau udah masuk Daiso? Komen dong kalian pernah nemu barang lucu apa di sini? Ini rame banget. Malah rame banget, malah ya. Enak kayaknya. Ini kita mau nyebrang. Sepedahan di sini seru kali. Hah? Nah, buat ke Airbnb kita dari nyebrang tadi itu gampang banget, tinggal lurus aja, terus nanti kalian belok ke kanan, nanti Airbnb-nya tuh ada di sebelah kiri. Apa yang di film itu, yang zombie itu ya? Enggak sih? Yang dia lari-lari. Lari di sini. Tangganya persis lagi. Ini Airbnb kita. Sumimasen. Oh, kayak gini. Terus ini ruang tamunya, ada dapur sama ini. Nah, itu dia episode 1 dari perjalanan kita di Osaka. Seru banget kan? Dari drama koper, jajan random, sampai akhirnya nyampe di pusat keramaian Dotonbori. Dan masih ada 2 minggu lagi di Jepang. Abis ini kita bakal lanjut cobain sushi resto yang katanya tuh hits banget di Jepang dan cabangnya tuh di mana-mana. Jadi tungguin ya episode vlog Jepang selanjutnya. Kalau kalian suka tipe video aku kayak gini, boleh dong tinggalin komen biar aku tahu kalian tuh lebih suka aku bikin yang gimana ke depan. Jangan lupa support aku dengan like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di perjalanan seru lainnya bareng aku di Explore the World with Jen Long.